Bukankah Allah juga berfirman, Allah ciptakan seluruh makhluk langit bumi untuk apa? Bertasbih kepada Allah. Berarti satu butir nasi tasbih nggak sama Allah? Tasbih, karena di dalam satu butir nasi itu ada makhluknya. Secara medis makhluknya namanya karbohidrat. Bisa diteliti? Bisa, karena mereka hidup. Karena mereka hidup. Lalu siapa kita menuduh makanan sebagai penyebab penyakit kita? Nuduh gara-gara nasi putih penyebab penyakit gula. Gara-gara gula jadi penyebab penyakit gula. Hei, jangan salahkan ke yang lain. Salahkan diri kita. Seluruh Indonesia orang rata-rata makannya nasi putih. Dari Sabang sampai Merauke makannya nasi putih. Andaikan nasi putih penyebab penyakit gula, orang seluruh Indonesia terkena penyakit gula. Apalagi orang-orang yang bekerja keras, yang porsi nasinya banyak. Berarti potensi terkena gulanya lebih gede nggak? Lebih gede. Apakah dia kena gula? Enggak itu. Berarti penyebab penyakit gula bukan gara-gara nasi putih. Bukan. Ngapain kau berprasangka buruk kepada nasi putih? Coba renungkan, andaikan kita hidup, Allah hidupkan sebagai sebutir nasi. Kemudian kita dituduh sebagai penyebab penyakit gula. Sedih nggak? Kecewa nggak? Coba andaikan kita jadi sebutir nasi. Kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, apakah dengan tujuan ini engkau ciptakan hamba? Engkau ciptakan sebagai sebutir nasi. Sedangkan hamba dituduh oleh manusia sebagai penyebab penyakit gulanya. Ayo. Sedih nggak? Makanan nggak tahu apa-apa disalah-salahin. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu tidak syubhat. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi kita berdoa terlebih dahulu. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makan kita dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Tidak akan makanan itu jadi penyakit. Bahkan makanan itu jadi doa, jadi obat. Makanya kalau mau makan, doain. Katanya orang Islam, masa kalah sama agama sebelah? Agama sebelah kalau mau makan doanya lama banget. Lah ini katanya orang beriman, orang Islam mau makan asal lahap aja, asal masuk ke mulut aja. Gimana? Secara adab dalam makan aja udah salah. Katanya saya orang Islam, Islam adalah agama yang terbaik. Buktikan. Kalau Islam dalam dirimu adalah agama yang terbaik, buktikan akhlak yang baik. Orang agama sebelah aja kalau mau makan doanya lama banget. Lah ini ngakunya orang Islam, makan asal lep aja. Gimana nggak jadi masalah dalam hidupnya? Yang salah bukanlah makanannya, yang salah adalah diri kita sendiri. Coba kalau mau makan, doa dulu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu ya Allah. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini. Hamba mohon ya Allah, jadikan setiap makanan hamba, setiap butir nasinya, Engkau jadikan kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging hamba. Engkau jadikan obat segala penyakit-penyakit hamba. Untuk makhluk-makhluk Allah yang ada dalam diriku, yang beriman dan bertakwa, ayo semuanya kita makan. Siapa makhluk Allah? Mata kita itu makhluk Allah. Jantung kita makhluk Allah. Paru-paru kita itu semuanya tentara-tentara Allah. Ya, kalau kita ajak untuk makan, bahasanya nih, jika di dalam makanan itu ada vitamin, maka vitaminnya akan berfungsi lebih dahsyat untuk setiap organ tubuh yang membutuhkannya. Jika di dalam makanan itu ada zat besinya, akan berfungsi lebih dahsyat. Jika ada proteinnya, jika ada karbonnya, akan berfungsi lebih baik lagi. Bahkan bisa jadi obat segala penyakit-penyakit kita. Beradablah sebelum kita makan. Beradablah dalam kita makan. Rasulullah pun sampai bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri, makanya setan. Makan bersama dengan setan. Tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang kerupuk. Sini masuk sendok, sini masuk kerupuk. Gimana nggak gatel? Sok teman-teman yang serakah dalam makan, sok gatel-gatel dalam tubuhnya. Entah biduran, entah bentol-bentol. Kenapa? Penyebab penyakit gatel dikarenakan sifat serakah. Sebagaimana Pak, monyet. Sifatnya serakah, hobinya garuk-garuk. Manusia pun sama, kalau memiliki sifat serakah, garuk-garuk hidupnya. Gatel terus hidupnya. Gatel itu bukan hanya gatel di kulit, kegatelan pun gara-gara serakah. Udah tahu punya bini, masih kegatelan sama perempuan lain. Serakah namanya. Ya, jadi penyebab penyakit gatel-gatel itu gara-gara serakah.
Bahkan efeknya bukan hanya itu. Makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Air liur setan masuk dalam tubuh kita. Efeknya apa? Jadi malas ibadah. Efeknya apa? Jadi pelupa. Efeknya apa? Banyak efeknya. Bahkan ketika terapi angin, dia bukan angin yang segar yang keluar, bukan keringat hangat yang keluar, justru yang keluar adalah keringat dingin.